Anugerah pengudusan. Dalam memahami anugerah pengudusan, John Wesley membuat perbandingan atau kiasan dengan sebuah rumah. Manusia bergerak maju dari serambi, itu adalah anugerah pendahuluan. Melewati pintu pembenaran dan lahir baru dan terus masuk ruangan. Itulah penyucian. Pengudusan di mana manusia disebut memiliki kepenuhan iman. Dilanjutkan dengan membangun dasar anugerah, yaitu memberikan pembenaran dalam kelahiran baru. Proses penyucian adalah proses penyempurnaan gambar Allah yang memperluas kelahiran baru masuk ke dalam keseluruhan eksistensi keselamatan kehidupan manusia, sehingga keseluruhan hidupnya konsisten dengan firman dan kehendak Allah. Penyucian adalah hal penting dalam karya penebusan di mana manusia dipulihkan kepada kemuliaan yang lebih besar dari semula. Allah mengatur karya keselamatan itu dalam beberapa bagian yang dinyatakan dalam susunan saling berkaitan. Pertama, pembenaran atau keselamatan secara cuma-cuma. Kedua, penyucian dari dosa atau keselamatan penuh. Ketiga, kemuliaan atau keselamatan akhir. Ini merupakan bagian yang sempurna dari seluruh rencana penyelamatan dan satu dengan yang lainnya harus saling melengkapi. Bagian pertama merupakan persiapan untuk masuk tahap berikutnya, khususnya dalam hubungan antara pembenaran dan penyucian dari dosa. Dalam penyelamatan, pembenaran cuma-cuma orang-orang percaya dikuduskan sebagian. Bagian penyucian ini meliputi jasmaniah dan batiniah. Semua orang yang dibenarkan dan disucikan oleh Allah dipisahkan dari dunia dan orang-orang berdosa. Secara jasmaniah mereka dikuduskan dan dibebaskan dari hidup yang penuh dosa. Ini dimungkinkan terjadi melalui penyucian dan kelahiran baru. Lebih jauh lagi secara batiniah, mereka menerima kasih dalam hati yang merupakan benih kemuliaan Allah. Hubungan antara pembenaran dan pengudusan digambarkan seperti kelahiran seorang bayi. Bayi lahir dari rahim ibunya yang terjadi secara normal. Tidak berarti proses kehidupannya sudah berakhir. Bayi harus bertumbuh dari anak kecil yang lemah menuju kedewasaan sebagai manusia dewasa yang normal. Menurut John Wesley, lahir baru hanyalah permulaan penyucian pada kelahiran normal. Seorang manusia dilahirkan, kemudian bertumbuh lebih dewasa, makin besar dan kuat. Demikianlah menurut Wesley, ketika manusia lahir baru secara rohani, baik secara tiba-tiba atau tahap demi tahap, anugerah keselamatan Allah belum berakhir. Lahir baru adalah poin utama dalam penyucian yang membawa seseorang semakin bertumbuh menuju kesempurnaan. Karena itu manusia harus bertumbuh dalam segala hal ke arah Dia, Yesus Kristus yang adalah kepala. Efesus 4 ayat 15. Jadi lahir baru adalah permulaan kehidupan baru, yaitu penyucian dari dosa. Keseluruhan penyucian kesempurnaan Kristen adalah merupakan buah iman, hasil kasih Allah, tergantung sepenuhnya atas penebusan Allah akan dosa manusia. Kekudusan sesuai dengan Alkitab adalah suatu hal yang sangat dipedulikan oleh John Wesley. Anugerah Allah diberikan secara cuma-cuma dan secara penuh melalui karya penyelamatan yang sesuai dengan Alkitab. Kesucian bukanlah pencapaian moral. Kebenaran berasal dari Allah, bukan dari manusia. Batas anugerah Allah itu tidak dapat ditetapkan. Jadi, keseluruhan pengudusan itu berlaku tahap demi tahap sampai ajal menjemput. Kerohanian seseorang akan lebih matang, dewasa, dan peka dengan latihan-latihan sehingga manusia dapat menilai mana yang baik dan mana yang jahat. Dengan demikian ia dapat menilai mana yang penting dan mana yang tidak penting dalam hidupnya. Wesley percaya bahwa anugerah penyucian memungkinkan seseorang itu dapat mengambil bagian dalam kodrat ilahi, memakai pikiran seperti yang ada pada Yesus Kristus dan mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Filipi 2 ayat 5, Kolose 3 ayat 10. Jadi penyucian adalah pemulihan hubungan antara manusia dan Allah, sehingga tercipta kembali persekutuan antara manusia dan Sang Pencipta. Disinilah kita melihat bahwa keajaiban penerimaan Allah dan pengampunannya tidak mengakhiri karya penyelamatan Allah yang terus-menerus merawat pertumbuhan kita.
Dalam anugerah melalui kuasa Roh Kudus, kita dimampukan untuk bertambah-tambah dalam pengetahuan dan kasih Allah dan dalam mengasihi sesama manusia. Kelahiran baru adalah langkah pertama dalam proses penyucian dosa. Anugerah pengudusan menarik kita kepada pemberian kesempurnaan Kristen, yang menurut John Wesley, hati kita diisi dengan kasih Allah dan sesama dan mempunyai pikiran Yesus Kristus dan berjalan bersama Yesus Kristus. Dalam kelahiran baru, kuasa dosa dipatahkan, walaupun dosa masih terus ada. Dosa itu tidak punya kuasa. Keseluruhan pengudusan yang merupakan gerakan keselamatan bukan hasil akhir penyucian dari dosa dan bukan dihasilkan oleh manusia, melainkan dihasilkan dari perbuatan iman dan diberikan secara cuma-cuma. Jadi, di atas segalanya, penyucian dosa ini bukanlah suatu milik yang statis, melainkan berlangsung dari waktu ke waktu, tahap demi tahap dalam hubungannya antara manusia dan Allah. Sesudah manusia mengalami pembenaran, ia harus melangkah pada jaminan keselamatan yang makin lama makin mendalam karena pekerjaan Roh Kudus dalam dirinya. Wesley mengartikan penyucian sebagai berikut. Pertama, hidup Allah dalam jiwa manusia. Kedua, keikutsertaan manusia dalam kodrat ilahi. Ketiga, memiliki pikiran seperti Yesus Kristus. Dan keempat, pembaruan hati manusia untuk sesuai dengan penciptanya. Proses pengudusan ini mencakup dua hal yang sekaligus, yaitu mematikan atau menaklukkan dosa, menyucikan pikiran manusia, serta bertambah-tambah di dalam kasih. Keseluruhan pengudusan dari dosa itu adalah kemuliaan dari pembenaran yang membawa manusia kepada Allah kebenarannya, supaya manusia terlepas dari tangan musuh, dapat beribadah kepadanya tanpa takut dan dalam kekudusan dan kebenaran di hadapannya seumur hidupnya. Lukas 1 ayat 74 dan 75. Pembebasan itu adalah total, tanpa rasa takut. Pelayanan itu sendiri sempurna, terdiri atas jasmaniah dan batiniah dalam kekudusan dan kebenaran. Demikian sebaliknya bagi orang yang tidak menerima pengudusannya. Penghukumannya itu sempurna dan terus-menerus sepanjang hidupnya. Sementara sifat kebenaran itu dimulai dalam diri orang percaya dalam kelahiran baru. Ini adalah penyucian total yang diberikan oleh kebenaran secara penuh. Orang-orang percaya memiliki kebenaran yang melebihi kebenaran para ahli Taurat dan orang-orang Farisi karena mereka dibenarkan berdasarkan amal, jasa kebaikan mereka. Sementara anugerah pengudusan disebut sebagai kebenaran Yesus Kristus dan kebenaran oleh iman, yang juga disebut oleh Yesus Kristus adalah kebenaranmu. Wesley berkata, kita merasa bahwa kuasa Yesus Kristus berdiam di dalam kita setiap saat, sehingga kita dapat melanjutkan kehidupan rohani kita. Roh Allah itu hidup dalam masing-masing kehidupan manusia. Untuk menahan roh itu tetap tinggal, manusia harus menghidupinya melalui doa, puji-pujian, dan pelayanan. Pemahaman Wesley tentang keselamatan adalah kabar baik itu adalah Allah datang kepada manusia, orang berdosa, kepada kerendahan martabat manusia, dan mengangkat manusia duduk bersama dengan Dia di surga mulia. Sebab oleh kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Jangan ada yang memegahkan diri. Efesus 2 ayat 8-9. Menurut John Wesley, inti keselamatan adalah anugerah itu mengubah dan menggantikan status dari manusia berdosa di hadapan Allah menjadi tidak berdosa lagi. Dia menganugerahkan kebenaran yang baru dan status yang baru sebagai pemberian untuk melayakkan manusia bersekutu dengannya melalui Yesus Kristus. Orang berdosa menerima status yang baru dengan senang dan penuh ucapan syukur, puji-pujian dan kemuliaan bagi Yesus Kristus. Dengan pemberian ini, orang berdosa diselamatkan dan tinggal dengan Allah di surga. Namun jika berdasarkan jasa manusia, orang berdosa itu masih akan tetap jauh dari tahta kasih karunia, di mana pembenaran itu dijelaskan sebagaimana yang dilakukan Allah kepada kita melalui putranya. Penyucian dari dosa adalah apa yang Dia kerjakan dalam kita oleh Roh Kudus. Anugerah yang pertama mengubah hubungan kita secara jasmania dengan Allah. Sehingga dahulu kita adalah musuh, kemudian kita berubah menjadi anak-anak Allah, dan anugerah berikutnya mengubah jiwa kita yang paling dalam, batiniah,
dari orang berdosa berubah menjadi orang kudus. Anugerah yang pertama memulihkan kita pada dukungan sementara dan yang kedua pada gambar Allah. Yang satu menjauhkan kita dari rasa bersalah, yang lain menjauhkan kita dari kuasa dosa. Dengan demikian, walaupun kedua hal ini datang bersama dalam waktu yang sama, mereka pada dasarnya berbeda. Pembenaran membuka jalan pada hidup yang baru. Penyucian dosa adalah jantung agama dan tujuan hidup Kristen. Kasih kepada Allah adalah buah nyata kematangan hidup Kristen. Kesucian adalah anugerah atau pemberian, bukan pencapaian sebagai usaha moral. Hal ini adalah pekerjaan aktif Roh Kudus kepada jiwa manusia yang dipanggil dan memberi respon atas panggilan itu. Buahnya adalah kasih yang mendominasi kehidupannya. Buah penyucian dosa adalah menetapnya dalam pikiran tentang Yesus Kristus yang menurut Wesley, Roh Kudus mendorong hidup manusia selalu tertuju kepada Yesus Kristus. John Wesley mengatakan, teruslah menuju pada kesempurnaan. Ketika kamu telah mencapai suatu ukuran dari kasih yang sempurna, ketika Allah telah memampukan engkau untuk mengasihinya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, jangan berhenti sampai di situ. Kamu harus terus maju, jangan berhenti. Kamu harus bangkit atau jatuh. Bangkit lebih tinggi atau jatuh lebih rendah. Karena perintah Allah kepada anak-anaknya adalah majulah terus. Lupakan apa yang di belakangmu dan raihlah apa yang ada di depanmu. Ketika John Wesley berkhotbah tentang pembenaran hanya melalui iman, ia dituduh sebagai penganut antinomianisme, yaitu orang yang berpendapat bahwa setelah Injil diberitakan, anugerah Allah sajalah yang menyelamatkan sehingga hukum moral tidak berguna lagi. Sikap yang tidak memedulikan hukum dan hidup kekristenan. Antinomianis dalam bahasa Yunani artinya melawan hukum. Sikap tidak menghargai atau bahkan menghina hukum. Pada umumnya penolakan ini dapat didukung oleh alasan-alasan filosofis atau teologis tertentu. Muncul dari penolakan psikologis terhadap kekuasaan atau mungkin juga hanya disebabkan oleh keserakahan ekonomis. Sejak zaman Perjanjian Baru, berbagai macam sekte mengajarkan bahwa orang Kristen tidak lagi terikat pada hukum. Mereka membenarkan sikap ini dengan menafsirkan secara keliru ajaran Rasul Paulus dalam Roma 3 ayat 8 dan 21, atau karena merasa memperoleh bimbingan Roh Kudus secara khusus yang membenarkan mereka dari kewajiban-kewajiban moral biasa. Untuk meluruskan tanggapan-tanggapan tersebut, John Wesley menulis seri khotbah menentang antinomianisme menurut sudut pandangnya, guna membedakan posisinya dengan sola fide-nya, reformasi, pembaharuan, dengan membedakan peran iman dan kasih dalam keselamatan, di mana iman adalah tanda pembenaran dan kasih adalah tanda penyucian. Berdasarkan 1 Korintus 13, kasih adalah yang terakhir dan akan terus. Ketika langit dan bumi lenyap, tetapi kasih tetap tak berkesudahan. Secara garis besar, ajaran John Wesley tentang anugerah pengudusan dapat disimpulkan sebagai berikut. Pertama, anugerah itu adalah sebuah pemberian berdasarkan kebebasan Allah dalam karyanya melalui Yesus Kristus. Kedua, anugerah itu cuma-cuma diberikan untuk semua orang. Penebusan merupakan undangan universal. Ketiga, anugerah itu adalah cuma-cuma dalam segala sesuatu. Kebaikan hati Allah yang mendahului, menuntun, dan menguatkan semua orang. Keempat, anugerah itu cuma-cuma dalam keselamatan, tidak bergantung pada karya, perbuatan, atau jasa manusia. Manusia diselamatkan oleh anugerah melalui iman. Kelima, anugerah itu cuma-cuma untuk menyelesaikan keselamatan secara utuh, penuh, disempurnakan dalam penyucian dari dosa secara keseluruhan untuk kesempurnaan Kristen.